Kuburaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, dan Kuburaya sendiri memiliki 9 kecamatan. Di sini kami mewawancarai salah satu keluarga yang telah diulurkan bantuan oleh pemerintah yang berada di Kecamatan Sungai Kakap, yang lebih tepatnya berlokasi di Desa Nirwana yang bernama keluarga Ibu Juliana. Jarak yang ditempuh dari pusat kota ke Desa Nirwana yaitu 25 km selama kurang lebih 45 menit. Akses menuju Desa Nirwana cukup baik. Hanya saja, terdapat sebagian kecil jalan yang rusak. Sepanjang jalan menuju Desa Nirwana, terdapat sungai yang terus mengalir. Sungai tersebut digunakan masyarakat untuk mandi serta mencuci pakaian. Serta di perjalanan terdapat pula beberapa rambu rawan angin kencang yang menandakan daerah tersebut sering dilanda angin puting beliung atau angin kencang. Untuk menuju rumah Ibu Juliana, kami melewati kantor Desa Sungai Kakap. Rumah Ibu Juliana berada tepat di samping Masjid Babur Rahman, Desa Sungai Kakap. Lingkungan sekitar rumah Ibu Juliana cukup bersih dan luas. Untuk jarak antar rumah Ibu Juliana dengan rumah lainnya berjarak sekitar 15 meter. Berikut ini kisah dari Ibu Juliana yang saat ini berumur 47 tahun, sedangkan suami Ibu Juliana bernama Bapak Rusandi berusia 50 tahun, yang pada saat itu sedang melaut untuk mencari nafkah sehingga tidak ada di rumah. Bapak Rusandi berada di laut sekitar 1 bulan lamanya untuk mencari ikan. Pendapatan yang diterima tidak menentu sesuai banyak tidaknya ikan yang diperoleh. Paling sering pendapatan yang diterima berkisar 2.500.000 sampai 3 juta rupiah. Tak jarang suami dari Ibu Juliana ini tidak menerima pendapatan jika cuaca sedang tidak bersahabat, yang tidak memungkinkan untuk turun melaut. Sedangkan kegiatan sehari-hari Ibu Juliana yaitu menjaga toko dan menjual minuman yang beliau bangun di teras rumahnya yang berukuran 2 x 3 meter. Pendapatan dalam sehari dari hasil toko tersebut berkisar 70.000 hingga 100.000. Untuk per bulan berkisar 2.500.000, yang mana uang tersebut Ibu Juliana putarkan kembali untuk memenuhi kebutuhan tokonya. Sedangkan pengeluaran sehari-hari Ibu Juliana berkisar 70.000. Penghasilan yang diperoleh Bapak Rusandi dan Ibu Juliana digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan sekolah anaknya yang bernama Fuji Safarina yang kini sedang menempuh pendidikan kelas 1 SMA. Dan uang tersebut digunakan juga untuk memperbaiki kondisi rumah Ibu Juliana yang terkena musibah kebakaran pada tahun lalu. Inilah kondisi rumah Ibu Juliana, rumah yang berdinding dan berlantaikan dari kayu yang berukuran 12 x 8 meter, yang terdiri dari 4 ruangan, yakni ruang tamu, 2 ruang kamar, dan dapur. Rumah tersebut dibangun di atas tanah milik sendiri. Di rumah ini, Ibu Juliana tinggal bersama suami dan 1 orang anaknya. 2 orang anak Ibu Juliana sudah menikah dan masing-masing tinggal bersama suaminya. Pada tahun 2023 bulan September, Ibu Juliana mengalami musibah kebakaran rumah karena korsleting listrik. Dari kejadian tersebut, mengakibatkan sebagian rumah Ibu Juliana terbakar beserta barang benda yang ada di dalamnya, seperti kulkas, alat masak, TV, mesin cuci, dan barang berharga lainnya. Dari informasi yang Ibu Juliana sampaikan, beliau tidak mengetahui terjadinya kebakaran tersebut, dikarenakan Ibu Juliana sedang berada di depan karena sedang ada pelanggan, dan kebakaran diketahui saat anak Ibu Juliana yang sedang tertidur
terbangun karena mendengar bunyi percikan api dan mencium bau bara yang terbakar, dan segera memberitahu Ibu Juliana, hingga Ibu Juliana dan warga sekitar pun sadar telah terjadinya kebakaran di rumah Ibu Juliana. Api semakin membesar saat alat pemadam kebakaran Sungai Kakap tidak dapat digunakan, sehingga harus menunggu tim dari Kota Pontianak, dan karena hal tersebutlah sebagian rumah Ibu Juliana sudah hangus terbakar. Ibu tak sadar? Tak sadar, saya sudah selesai sholat asar kan, jadi duduk di teras nih, sampai jualan teras nih, jadi anak saya tengah kamar tidur sebelah tu. Oh mak, tadi langsung api tu, langsung habis dah sebelah dah. Tak Jadi ada tidur. asapnya bu? Tak ada, yang pas anak tu tadi ni kan masuk kamar tadi ni, tak ada apa ketek ke bau asap, tak ada. Tiba-tiba dah. Langsung besar api ni. Anak yang bungsu tu kan tidur dalam kamar. Habis anak untuk cepat dia melarikan hati. Sampai nak kaki yang dah. Kan sebelahan kamar tadi ni. Jadi sampai sini bu? Api semua ni buat gini yang tinggal. Dari kejadian kebakaran tersebut, Ibu Juliana mendapatkan bantuan berupa 2 buah tandu dan beberapa karung pakaian. Beginilah keadaan keluarga Ibu Juliana setelah 5 bulan mulai memperbaiki beberapa sisi rumahnya. Bagian dapur rumah Ibu Juliana belum sepenuhnya diperbaiki. Beberapa sisi masih terdapat bagian yang belum diganti dari kejadian kebakaran tersebut, seperti dinding dan kayu penopang. Bagian dapur Ibu Juliana cukup memprihatinkan, yang mana papan lantai tersebut sudah sangat lapuk, dikarenakan atap dapur Ibu Juliana yang sering bocor di saat hujan deras. Bantuan yang diterima Ibu Juliana ini PKH anak sekolah sebesar 350.000 setiap 2-3 bulan, dan bantuan beras 10 kilo 1-2 bulan. Bantuan tersebut tidak menentu. Ibu Juliana menyampaikan bahwa pada bulan Maret 2024, keluarga mereka sama sekali belum menerima bantuan PKH maupun beras. Ibu Juliana juga memiliki beberapa alat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, kipas angin, rice cooker, dan 1 HP. Sedangkan untuk penerangan rumah, Ibu Juliana menggunakan listrik milik pribadi. Ibu Juliana tidak memiliki kendaraan, sehingga Ibu Juliana membayar tetangganya sebesar 250.000 per bulan untuk mengantar jemput anaknya ke sekolah. Untuk kebutuhan air sehari-hari, Ibu Juliana menggunakan air sungai yang ada di depan rumahnya untuk mencuci pakaian dan mandi. Air tersebut ditampung ke dalam tong, sedangkan untuk minum menggunakan air hujan. Dan untuk keperluan sanitasi, Ibu Juliana memiliki WC pribadi yang dibangun seadanya dengan septic tank. Begitulah cerita kehidupan keluarga Ibu Juliana yang memiliki keterbatasan ekonomi setelah ditimpa musibah kebakaran 5 bulan yang lalu. Dengan pendapatan suami yang tidak menentu, membuat Ibu Juliana bertekad berdagang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang pemerintah salurkan merupakan suatu hal yang selalu diharapkan setiap keluarga miskin. Bantuan tersebut menjadi penyambung hidup untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat yang kesulitan ekonomi. Terlebih lagi, harga sembako yang semakin mahal.